namanya ini bukan channel sendiri ya. Halo Sobat Pustaka Kece, saya Erni, seorang newbie booktuber. So, kalau kalian mau berkembang, search aja nanti Erni dan bukunya. Dalam Kece 2023 kali ini, saya ingin sharing ke teman-teman semua gimana bisa nih buku Mimpi Sejuta Dolarnya Miss Mary Riana ngebikin saya berani untuk bermimpi punya 1000 subscriber dalam waktu 2 bulan aja. Buku ini ada di katalog Perpus Kemenke ya teman-teman, kalau misalnya kalian emang tertarik untuk baca online-nya. Jadi singkatnya, buku ini itu bercerita tentang gimana perjalanan Miss Mary Riana dari beliau masih lulusan SMA dan harus terpaksa ngungsi dulu ke Singapura. Karena waktu itu di tahun 1998 ada tragedi berdarah kan. Semua planningnya beliau teman-teman, dan mau gak mau beliau harus melanjutkan studinya di Nanyang Technological University. Saat itu Miss Mary gak punya siapa-siapa di sana dan cuma bisa ngandelin diri sendiri. Mau balik ya Indonesia lagi ricuh-ricuhnya, tapi cerita ini berakhir manis teman-teman, karena Miss Mary berhasil membuktikan kalau beliau bisa terbebas dari kukungan finansial yang selama ini beliau hadapi, yaitu berhasil meraih $1 juta pertamanya di usia yang ke-26 tahun. Wow. Miss Mary meraih prestasi ini bukan karena beliau punya keluarga kaya raya yang bisa ngasih modal dulu untuk usaha, apalagi bukan karena beliau menikah sama orang ya. Justru kalinya karena Miss Mary berani untuk memperjuangkan mimpinya. Ya meskipun husband setia. Karena setelah lulus dari teknik elektronya NTU, beliau justru memilih untuk bekerja sebagai sales yang ngejualin produk-produk bank kayak asuransi gitu loh. Ya, beliau menjadi financial consultant yang mana sistem upahnya itu bukan gaji tapi komisi teman-teman. Jadi kalau dapat pelanggan yang deal ya cair, kalau enggak ya wassalam. Kenapa saya bilang kalau Miss Mary ini benar-benar orang yang berani teman-teman? Karena umumnya seorang pegawai baru memutuskan untuk berwirausaha ya setelah dia kena PHK atau baru sadar dan merasa penat akan gaji yang nggak cukup untuk kehidupannya dan keluarganya. Sedangkan Miss Mary, beliau berani mengambil keputusan ini ketika keadaannya itu masih fresh graduate dan berbagai lowongan kerja dengan gaji 17 jutaan itu terbuka lebar loh. Wow, saya selama baca buku ini tuh kayak dapat sutikan-sutikan semangat yang selalu bisikin, ayo bisa, gimana enggak ya? Karena visi kecil tentang kehidupan dari mamanya Miss Mary aja tuh udah bikin mikir keras dan benar-benar mencengangkan. Oke, saya ceritain dulu how I met this amazing book. Jadi saya adalah seorang pejuang FK yang belum bisa move on sampai hari ini dari kegagalan yang pernah saya terima. Tapi dengan membaca buku, saya bisa mengobati diri sendiri dan juga orang lain hanya saja dengan cara yang berbeda. Tentu saja saya nggak melepas kesempatan ini dong. Selalu dengan merintis BookTube, saya bertekad untuk menjadi seorang biblioterapis. Suatu hari, ide pengobatan melalui BookTube ini berhasil saya bawa ke suatu kompetisi rencana usaha gitu, dan alhamdulillah berhasil menyabet juara 3 bertaraf nasional melawan tim lain yang udah ongoing usahanya. Oleh karena itu, di kesempatan lainnya saya kembali membawa ide usaha ini dan bertekad memasukkannya ke dalam kategori usaha berjalan. Singkat cerita, alhamdulillah tim kita masuk ke final lagi. Hanya saja kita nggak menang, kita nggak masuk 3 besar. Saya kan biasain bawa buku kemana-mana ya. Cuman hari itu tuh karena habis menerima kenyataan kalau kita gagal, rasanya ya gitu deh. Rasanya shock banget. Terus belum lagi mikirin budget yang udah dijadiin modal kan. Nah, untuk mengalihkan perhatian, saya tetap membaca. Meskipun ya hambar pastinya beda ya. Pikiran itu terbagi-bagi. Waktu itu saya bawa bukunya Pak Tom Liwafa kayak gini nih. Sekitar sampai di halaman ke-90-an lah, saya nemuin hal yang bikin melek, yaitu tentang kegagalan. Kok bisa pas banget gitu? Coba aja kalau misalnya saya baca halaman itu pas belum berangkat ke pengumuman kompetisi, mungkin saya nggak akan se-excited itu gitu. Skenario Allah tuh emang selalu tepat pada waktunya ya. Saya jadi mentadaburi diri lagi dan menibak tirai-tirai hitam yang menutupi potensi usaha yang saya bawa. Saya jadi bisa melihat titik mana yang harus diperbaiki dan bukannya untuk ditinggal berhenti. Saya harus lebih produktif membuat video dan aktif promosi. Tapi waktu itu saya nggak tahu gimana caranya, apa yang harus saya lakukan. Karena selama beroperasi, saya take video itu pakai kamera kakak kelas dan dalam hitungan hari beliau akan lulus. Saya bisa aja merecord video dengan kamera HP saya yang speknya benar-benar pas-pasan ini. Tapi saya kembali ingat nasihat Pak Tom Liwafa yang mengatakan kalau singa nggak akan pernah menurunkan standar kualitasnya. Sesusah apapun, singa akan tetap memakan daging dan bukan rumput yang terhampar di sekitarnya. Nah, kebingungan ini tetap berlanjut sampai saya ketemu si dia. Diceritakan gimana Miss Mary telepon satu persatu kenalannya. Beliau menghubungi siapa aja yang mungkin bisa ditawari produk asuransinya. Dikacangin lah, ditolak, bahkan ada yang rumah-rumahnya kayak mau deal, tapi ya nggak deal. Bagian ini sih yang paling menyentuh. Do the best for the best and be the best. Kita harus berpikir lebih dan take action. Saya nggak
nggak bisa dong terus-terusan menunggu penonton menemukan video saya. Saya harus menjemput dan menemukan penonton saya sendiri. Miss Mary di sini membagikan brosur dengan strategi. Jadi strategi saya adalah membagikan link video bukan sekedar ke grup-grup, tapi personal, bener-bener satu demi satu. Tapi ya jelas, mengaplikasikan ilmu dari Miss Mary nggak semudah membaca bukunya. Saya juga menerima beberapa penolakan dan merasakan rasa malu. Tapi karena dominan latar yang diambil dalam kisah ini adalah ketika Miss Mary masih berada di bangku kuliah, rasanya tenang aja gitu ketika saya merasa ragu akan keputusan yang saya ambil saat ini. Seperti ada kakak tingkat yang siap sedia 24 jam di rak buku, terus mau diajak ngobrol sama kita saat ngerasa down. Kakak tingkat yang mau berbagi asam manis kehidupannya dan berbisik, kabar, lanjutkan. Tangannya pak, aku juga dulu begitu. Miss Mary, kalau Miss nonton video ini, saya ucapin terima kasih ya. Karena Miss Mary udah nulis buku yang ngajarin kalau misalnya berani dan tabah adalah dua hal yang nggak mungkin dipisah prakteknya, dan berada dalam keadaan terpaksa. Boleh jadi itu malah adalah suatu hal terindah dari Tuhan yang baru akan kita rasakan manisnya one day gitu. Dan terima kasih juga karena Miss Mary udah bikin malu bahkan sejak baca di bagian prolognya. Karena Miss Mary itu bilang kalau Miss Mary tiap hari selalu bergulat pada hal paling mendasar, yaitu makan dan bukan cinta. Terakhir saya nggak bisa kan untuk nggak spill bagian ini. Halaman 142. Tes wawancara itu gue ikuti dengan sungguh-sungguh dan aku gagal. Terima kasih Miss Mary udah menghibur pejuang-pejuang ini. Mengikuti kompetisi KC 2023 yang diselenggarakan oleh Kemenkelip adalah salah satu bukti bahwa saya tidak terkungkung dengan hal-hal tidak menyenangkan yang saya dapati selama membangun buku. Justru hal ini merupakan bentuk pengaplikasian ilmu yang saya dapat dari buku Mimpi Sejuta Gelar. Perdayakan apa yang kamu punya dan mulai aja dulu sedikit demi sedikit. Nanti Allah yang akan tunjukkan jalannya. Semoga Allah mengijabahi harapan Pak Andi F. Noya dalam kata pengantar buku ini. Semoga ada entrepreneur muda lainnya setelah Miss Mary. Lalu saya juga akan menjadi salah satunya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.